Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'. Segenap rekan dan rekan kita semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya Muhammad Zainal Abidin selaku Wakil Ketua 4 Pimpinan Cabang IPNU Kabupaten Lamongan yang pada hal ini akan menyampaikan tentang amaliyah dan tradisi keagamaan NU. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap generasi dan gerakan kebangsaan dan kemanusiaan. Hal ini karena NU menampilkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ke dalam 3 pilar, yaitu Ukhwah Islamiyah, Ukhwah Watoniyah, dan Ukhwah Insaniyah. Konsep Jami'iyah Nahdlatul Ulama adalah mengembangkan Ukhwah Islamiyah sampai pada dimensi Ukhwah Watoniyah dengan landasan iman ini Ukhwah Watoniyah, solidaritas kebangsaan terbukti menjadi faham kebangsaan yang sangat kuat yang selama ini kita kenal. Nasionalisme religius yaitu nasionalisme yang disinari agama yang kuat. Nahdlatul Ulama dalam tatanan kehidupan sehari-hari selalu mengedepankan konsep dimensi ihsan yang diwujudkan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu bentuk dan pola keagamaan yang tawassut atau moderat, tawazun atau keseimbangan, tasamu atau toleran, dan i'tidal jalan tengah, sehingga umat Islam bisa memahami tentang rukun Islam, rukun iman yang sesuai dasar-dasar yang semestinya harus dipahami juga. Berperan aktif untuk ikut serta berkiprah memahamkan ajaran paham aswaja di tengah-tengah masyarakat sehingga terciptanya wawasan pengetahuan yang berlandasan Ahlus Sunnah Karimah untuk mempertahankan tradisi-tradisi kejayaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh rahmah. Sebuah realitas yang tidak terbantahkan bahwa mayoritas umat Islam Indonesia sejak dulu hingga sekarang menganut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan menganut mazhab Asy-Syafi'i dalam bidang fikih. Kita semua sepakat dai yang menyebarkan agama Islam ke Nusantara khususnya di Pulau Jawa adalah Wali Songo. Karena itu dapat disimpulkan bahwa Wali Songo adalah penganut dan penyebar Ahlus Sunnah wal Jamaah di bumi Nusantara ini. Fakta sejarah yang tak terbantahkan bahwa paham Ahlus Sunnah wal Jamaah masuk ke Indonesia dan bisa merubah paham keagamaan yang telah berkembang terlebih dahulu. Kata sunan adalah sebutan para tokoh dari Islam di Jawa. Nasab mereka bersambung sampai pada Nabi Muhammad SAW. Tokoh-tokoh yang menyebarkan mazhab Syafi'i di Indonesia, khususnya di Jawa, yakni Maulana Malik Ibrahim, Maulana Isa, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, dan lain-lainnya. Bahkan Sunan Giri merupakan lambang pemersatu bangsa Indonesia yang dirintis sejak abad ke-15 Masehi. Jika Patih Gajah Mada dipandang sebagai pemersatu Nusantara, melalui kekuatan politik dan militernya, maka Sunan Giri menjadi pemersatu melalui ilmu dan pengembang pendidikan sejarah kebangkitan Islam di Indonesia. Bukti lain yang menegaskan bahwa Wali Songo penganut paham aswaja adalah ritual keagamaan yang dilaksanakan secara turun-temurun tanpa perubahan, terutama di masjid-masjid besar yang didirikan oleh para Wali Songo. Semisal Masjid Sunan Ampel di Surabaya, Masjid Agung Demak, dan sebagainya. Semua merupakan cerminan dari ritual ibadah yang dilaksanakan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalnya azan Jumat 2 kali dikumandangkan. Pada bulan Ramadan dilaksanakan sholat tarawih 20 rakaat sebulan penuh. Kemudian antara setiap 2 rakaat diselingi pembacaan tarawih kepada khalifah. Yang keempat, sebelum subuh dibacakan tarhim sebagai persiapan melaksanakan sholat subuh. Sudah barang tentunya hanya orang-orang yang memiliki paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang melaksanakan hal tersebut, sehingga semakin menegaskan bahwa Wali Songo adalah penganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Wali Songo mengembangkan agama Islam dengan menggunakan produk-produk kebudayaan lokal. Proses Islamia seperti itu ternyata sangat damai dan indah. Sehingga untuk mewujudkan masyarakat Islam hampir tidak ada darah tercecer setetes pun. Lihat saja tradisi pendidikan. Pesantren tradisi menghargai kiai, tradisi ziarah kubur, dan lain-lainnya. Itu tradisi dan budaya lokal yang dikelola dengan baik, tetapi rohnya tetap Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nahdlatul Ulama sangat menghormati para wali yang telah mengembangkan agama Islam dengan semangat perdamaian. Sunan Kalijogo, putra Tumenggung Wali Tikta Adipati Tuban, adalah seorang wali yang dapat mendengar desir hati dan lantunan jiwa masyarakatnya. Dalam menyebarkan agama Islam, Tambang Lir Ilir adalah karya Sunan Kalijaga yang terkenal di kalangan masyarakat Jawa. Dakwah beliau selalu menggunakan cara-cara adat Jawa yang mudah dimengerti oleh setiap orang. Itulah produk-produk budaya lokal yang dilipatkan dalam dakwah Islam. Sikap warga Nahdliyin terhadap budaya lokal harusnya senantiasa merujuk kepada kita Nahdlatul Ulama. Islam adalah agama yang fitrah, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang telah dimiliki umat manusia di belahan dunia. Jadi, hal-hal yang baik atau nilai-nilai luhur harus dilestarikan, jangan diruntuhkan. Nahdlatul Ulama itu berusaha melestarikan dan mengembangkan serta mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bersatunya para alim ulama dan para pengikutnya dalam melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan pada masyarakat, sehingga terbangun masyarakat yang terampil, cerdas, berakhlak, terciptanya negara aman, tentram, adil, dan sejahtera. Tak henti-hentinya kelompok minhum menyalakan amalia Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya di Indonesia. Salah satu yang paling sering juga mereka fitnah adalah tahlilan, yang menurutnya tidak berdasarkan dalil, bahkan dianggap rujukan dari ajaran Hindu. Untuk itu, semua amalan tahlil pada hakikatnya berdasar pada hadis Rasulullah SAW yang pernah bersabda, doa dan sodakoh yang dihadiahkan kepada mayit. Umar berkata, sodakoh setelah kematian maka pahalanya sampai 3 hari. Dan sodakoh dalam 3 hari akan tetap kekal pahalanya sampai 7 hari. Dan sodakoh 7 hari akan kekal pahalanya sampai 25 hari. Dan dari pahala 25 sampai 40 harinya akan kekal hingga sampai 100 harinya. Dan dari 100 hari akan sampai kepada 1 tahun. Dari 1 tahun sampailah kekalnya pahala itu hingga 1000 hari. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda seperti itu. Dan dari Sufyan berkata, Tawus berkata, sesungguhnya orang yang mati akan diuji dalam kubur selama 7 hari. Karena itu mereka kaum salaf menganjurkan sedekah makanan selama hari-hari tersebut. Artinya ada 2. Seorang mukmin dan seorang munafik memperoleh fitnah kubur, adapun seorang mukmin memakai fitnah selama 7 hari, sedangkan seorang munafik disiksa sampai selama 40 hari. Dan ada dasar-dasar yang akhirat selain ini. Kesimpulannya adalah warga Nahdlatul Ulama melaksanakan amalia dan tradisi keagamaan itu semua berdasarkan Al-Quran dan hadis, ijma', qiyas. Sehingga beribadah bisa benar dan sempurna, yang tidak menyimpang dari koridor hukum yang baku dan tidak lepas dari kutubul mu'tabaroh, dan selalu berdasar juga dari petunjuk dan fatwa dari ulama Nahdlatul Ulama. Pemikiran harus sesuai dengan fitrah an-nahdiyah. Sehingga dalam bernegara mengedepankan nasionalisme religius, yaitu berjiwa nasional yang disinari dengan agama yang kuat, berjiwa nasional yang disinari dengan agama yang kuat,
sehingga mampu memahami kebenaran dan membelanya yang lepas dari pembelaan gerakan-gerakan khalifah di bumi Nusantara ini. Gerakan harus sesuai harokah nadiyah, yaitu selalu berpedoman pada kegiatan sebagai jawaban terhadap kebutuhan di masa sekarang, dan yang akan datang demikian akan selalu berpartisipasi secara aktif dan kreatif yang berdasarkan prinsip melestarikan nilai-nilai luhur dari para pendahulu kita di Jami'iyah. Mengapa ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama sangat diterima? Karena pendekatan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah ke dalam masalah-masalah sosial politik berdasarkan pada penguat aspek moral dan maslahah atau kepentingan umum, juga akidah yang berakar pada ajaran sunnah Nabi, juga memiliki akar kesejarahan yang kokoh dalam menjadi tradisi dan budaya Nusantara, sehingga sulit digoyah. Ini adalah pesan yang disampaikan, wujud kebenaran otentik. Itulah sedikit amalia dan tradisi keagamaan NU, semoga bisa bermanfaat, dan jika mana saya sebagai pemateri amaliyah dan tradisi keagamaan NU, jika ada salah kata atau kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Muhammad Zainal Abidin, akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.